tutup telapak tangan, buka keluar, tarik. Sekali lagi. Yuk, ulang. Peluk jauh ke depan. Benar-benar tulang punggung harus tekuk, cembung. Bagus. Remas, telapak tangan, buka, ambil nafas. Oke, sekarang tanpa musik masih. Buang kaki kanan ke depan. Siap, buang kaki, lempar kaki. Lurus. Olah keseimbangan ya Bapak dan Ibu. Bentar lagi kita libur. Tarik. Iya, ayo Mbak Wirda. Iya. Iya, Pak Mo. Hey! Ayo Bu, kita mulai dengan kaki rapat. Telapak tangan menghadap ke dalam. Lurus setinggi bahu. Tidak ada yang lebih atau mungkin kurang. Tidak, lurus. Tekuk. 5, 6, 7, jinjit. 1. Angkat. Angkat. 2 tel. Bangsaku, jayalah negeriku. Lagi Mbak Neng. Di dalam barisan Bapak dan Ibu akan saya perkenalkan sedikit pergerakan OTK, tetapi saya ambil yang khusus saja. Oke? Masih di dalam barisan, satu baris. Yuk. Rapikan barisan. Lagi. Sembilan, 10, 7, usaha baru, 4, 5, lubang anus saja, 9, 10, yang diolahragakan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Jinjit-jinjit 300 kali. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Tarik, lempar ke belakang. Ayo Bu Wahiro yang tinggi. Iya. Saya temenin Bu, pertimbangan juga oleng. Lihat. Yes. Kita main terbang-terbangan. Tarik ke belakang jauh. Kaki belakang jinjit, kaki belakang jinjit. Yes, yes, yes. Yuk ganti satunya. Kiri.
Pak. Pak Arinal pasti di rumah sakit ingat ayah ya. Siap, Bapak dan Ibu buka telapak tangan. Saya mau dengar tepukan kesehatan mana yang dari sisi mana yang benar. Siap ya. Ada di sudut belakang. Ada di depan. Bentar lagi merpati pada jatuh. 1, 2, 3, 4, 5. Getaran untuk jantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk cepat. Bu Junedi, tepuk cepat. Ambil napas, lurus. Sekarang dengan jinjit ya. Begitu tumit, hantam ke bumi. Insya Allah sok terapi untuk peredaran darah, batang, tengkorak, kepala. Terima kasih Pak Mul, terima kasih Pak Iwan. Ayo Bapak dan Ibu, kembali lagi ke barisan, siap. Ayo. Come on. Dari pengurus akan ada yang disampaikan. Ya. S1-nya di Dokter Umum FKUI tahun 94. Terus yang selanjutnya penyakit dalam itu juga sama di FKUI 2006. Terus kemudian sarjana hukumnya di Universitas Bayangkara 2017. Magister hukumnya Universitas Bayangkara 2019 dan pendidikan subspesialis psikosomatis dan palatif FKUI 2023. Wow, gelarnya banyak sekali. Aplaus dulu buat dokter nih. Dokter Irman juga riwayat organisasinya cukup banyak. Ketua bidang advokasi Medi Kolegal Organisasi PBFKPI, pengurus besar Perhimpunan Kedokteran Psikosomatis Indonesia, Ketua bidang advokasi PAPDI Cabang Bekasi, kemudian staf medis penyakit dalam Rumah Sakit Tamrin Cilengsi, staf medis penyakit dalam Rumah Sakit Citra Harapan Bunda Bekasi 2006 sampai dengan sekarang. Sekarang staf medis penyakit dalam di Rumah Sakit RSIMC Pekayon, luar biasa. Jadi selain beliau penyakit dalam, beliau juga sarjana hukum ya, sama magister hukum, luar biasa. Gelarnya panjang. Ya, tidak panjang lebar lagi, kita sambut yang meriah Dr. Irman Firmansyah SPPD. Aplaus buat dokter. Silakan dokter, izin materinya psikosomatis. Dokter bisa di tengah aja dok, bentar. Ya, assalamualaikum. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan bisa tetap memberikan layanan untuk kita semua ya, khususnya para peserta di Bekasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Aduh, seru banget nih. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di acara kita hari ini, yang nanti juga akan diisi oleh dokter dari Rumah Sakit IMC. Nah, jadi judulnya adalah psikosomatis Bapak Ibu. Nah, jadi kadang banyak nih dari kita yang merasakan sakit ya, seperti sakit, padahal ketika dicek di laboratorium atau cek apapun itu ternyata hasilnya sehat-sehat aja. Nah, itu nanti kaitannya dengan psikosomatis. Jadi sebenarnya tubuh kita sehat, tapi mungkin dari pikiran, dari stresor, atau dari masalah-masalah yang lain yang kadang membuat tubuh kita seakan-akan menjadi sakit. Itu nanti sangat menarik ya dari MC Pekayon. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin hari ini nggak banyak ngasih informasi apa-apa, hanya saya ingin merimain atau mengingatkan lagi terkait dengan aplikasi Yakes, yaitu Lovit Bapak Ibu. Jadi Yakes sekarang punya aplikasi namanya Lovit. Aplikasi ini adalah aplikasi yang semuanya ada di situ, mulai dari layanan kesehatan, kemudian dokter-dokter kita, kemudian rumah sakit yang panel dengan kita,
Bahkan untuk restitusi online pun nanti bisa melalui Lovit ya. Walaupun pada saat ini karena proses verifikasinya masih memerlukan berkas-berkas yang asli, jadi nanti paralel dengan Bapak Ibu sekalian melakukan restitusi online via Lovit, berkasnya bisa dikirim seperti biasa. Tapi aplikasi ini tujuannya adalah mempercepat pelayanan, begitu ya. Mungkin saya ingin mengingatkan lagi Bapak Ibu sekalian terkait pentingnya olahraga. Olahraga ini bisa menambah hormon-hormon kebahagiaan di tubuh kita. Jadi selalu kita optimalkan kegiatan olahraga ini, kalau bisa minimal 3 kali dalam seminggu, minimal 30 menit ya, supaya kita bisa tetap menjaga kebugaran kita, sel-sel tubuh kita, pembuluh darah kita semua bisa sehat. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian. Tetap kurangi asupan garam, kurangi asupan natrium ya, pecin dikurangin supaya tensi kita juga tetap normal. Yang punya diabetes dikurangin makanan yang mengandung tinggi karbohidrat, itu juga harus dijaga, dan jangan lupa tadi pola hidup olahraga. Itu aja. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dari MC Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, kayaknya harus gaya ya, tapi lagi pada makan ya. Ya. Sebelumnya selamat ulang tahun buat Mbak Wi. Waduh, panjang umur dan sehat selalu, sukses. Tetap bersinergi dengan IMC Group. Oke. Sambil nunggu ya Bapak Ibu ya. Dan nanti temanya itu psikosomatis yang akan disampaikan oleh Dr. Irman, spesialis penyakit dalam. Nah, mungkin beberapa gimmick nih akan saya keluarkan. Nah, seputar IMC Group, ada yang udah kenal IMC? Nah, saya pengen tanya nih, rumah sakit IMC kepanjangan dari apa? MC. Ayo, MC ada yang tahu? Ya, Bu. Ya. Sini. Dapat box langsung. Elang Medika. Elang Medika Corporate. Corporate. Elang Medika Semika. Betul tadi, bukan corporate. Medika enggak corporate, korporat. Ya, nggak apa-apa lah, kita kasih ya. Ya, mantap. Ibu ya. Ya kan, lagi ya. Banyak nih, ayo. Iya, masih banyak, ada 9 lagi pots, ya kan. Nah, pertanyaan kedua ya, masih seputar IMC. IMC kan ada 8 tuh, udah pernah saya sebutin tuh. Sering lah ya, beberapa kali. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga familiar juga. Ada 8, sebutin 4 aja. IMC tersebar di mana aja? Ayo, ada? Ayo, siapa masa nggak tahu? Google kali ya. Apanya dibuka? Iya, apa yang dibuka harusnya? Iya. Nah, biar kayak IMC di mana aja? Ya, Pak. Ada 4, 1 Pekayon, Ya. Cikarang, Cibitung, Pulau Mas. Waduh, benar, luar biasa. Coba, ada 2 nih. 4 lagi tahu nggak? 4 lagi tahu nggak? Tadi kan 4. Berarti nggak tahu lagi 4-nya. Coba 4 lagi apa? Tahunya hanya itu ya. Seandainya Mas Kiki aja ya. Nah, saya pengen tahu nih, ada yang sudah mengenal dokter-dokter kami? Bapak, di awal tahun ini mungkin cepat sudah ada info dari Yakes ya yang mau mulai jujur. Hari ini insya Allah nanti di setiap bulan dari mitra kita rumah sakit dan dari Yakes akan mengadakan sosialisasi. Yang sudah pasti itu ada dari mitra keluarga grup dan dari rumah sakit EMC. Insya Allah nanti rumah sakit Cimahi juga ya Bu.
goes, yang beriring-iring. Saya iri banget deh, kapan bisa ikut ya? Betul kan? Betul kan? Betul kan salah? Betul kan? Ya dengan linknya ini tambah sehat ya. Saya sih kasih linknya di rumah sakit ya. Ya ini hari ini insya Allah edukasi akan diisi oleh dokter dari rumah sakit Pekayon. Beliau bawa mobil sendiri mungkin kena macet. Jadi sebelumnya mungkin dari Yakes nih ada dokter Huda. Selamat datang dokter Huda. Siapa yang gak kenal dokter Huda? Ini dokter yang ganteng, yang baik hati dan tidak sombong ya. Yang selalu memberikan pelayanan kepada kita semua. Jadi kalau bapak ibu-ibu di rumah sakit pelayanan, kenapa akses lama? Hubungi Mbak Dwi. Wah, pasalnya berarti. Jadi di belakang saya ini ada dokter Huda yang selalu memberikan aksesnya untuk kita semua. Dok, mohon nih karena dokter dari MC belum datang, mungkin bisa isi masalah layanan Yakes yang baru-baru ya. Silakan dokter. Itu kan memang kalau kita diagnosis dia vertigo, vertigonya artinya sebagai simptom. Simptom itu gejala. Sama kayak seperti orang sakit kepala, sefalgia, ya bisa gangguannya sifatnya neurologis, kan selalu begitu ya Pak ya. Gangguan persyarapan mungkin karena aliran darah ke otak terganggu. Bisa juga gangguan-gangguan sebab lain. Tadi kan Bapak fokus di vertigo. Jadi kalau kita bilang vertigo itu sebetulnya gejala apa? Dizziness. Ada perasaan tidak nyaman di kepala kita. Bukannya berat tapi rasa enteng, rasa muter-muter atau kelejengan, belok sedikit rasanya pusing ya. Itu seperti itu Pak. Penyebabnya tentu banyak. Tadi kan kita udah bilang ya. Secara fisik ya mungkin apa? Mungkin karena kadar-kadar tertentu yang meningkat, kolesterol, atau mungkin ada juga vertigo yang dikatakan gangguan di syarafnya Pak. Ada sesuatu di aliran darah yang terganggu di otak kan menimbulkan yang namanya gangguan jejak. Istilah kita trauma. Ya, trauma tuh istilahnya ada jejak di otak kita bisa menimbulkan vertigo. Ada juga yang dibilang di gangguan telinga. Nah, jadi kalau dulu-dulu tuh ada pemeriksaan kursi barani. Bukan kursinya yang barani, kita suruh duduk, pasti disuruh puter-puter gitu ya. Timbul nggak buat merangsang karena di sini ada yang namanya pusat keseimbangan. Menghubungkan dengan anjuran teman kok bolak-balik, ya mungkin aja biar membiasakan diri Pak. Jadi postural vertigo. Jadi vertigo juga bisa terjadi karena pergerakan tubuh. Jadi ada orang yang terkadang langsung bangun cepat, kadang-kadang begitu untuk pusing kepalanya. Terkadang mungkin ada yang pelan-pelan, biar dia membiasakan diri. Yang lagi seperti yang tadi bilang, yang namanya istilah kita stigma, ini vertigo-nya. Padahal sih vertigo bukan penyakit sesuatu yang ya istilah kita menakutkan Pak. Dia kan bukan gangguan saraf murni, yang terjadi mungkin gangguan aliran darah, pusat keseimbangan, gangguan mata, lambung juga bisa. Kalau kita mungkin karena perut kosong, kepala kita pusing juga bisa Pak. Jadi Bapak harus yakinin itu bahwa vertigo bukan momok dan bisa disembuhkan. Maka itu kalau di kita di medis nih kita konsulin, lihat nih ada nggak sini gangguan saraf. Ini gangguan TAT. Bapak kemarin di konsulin nggak begitu vertigo? Iya pasti kan mau lihat Pak. Causa atau penyebabnya itu apa? Ya. Yang nomor 2 apa Pak? Tadi yang cepat lupa. Nah, nggak ada hubungannya. 100% tidak ada hubungannya. Ya mungkin karena mikirin vertigo jadi cepat lupa. Jadi nggak ada hubungannya, nggak usah takut ya, nggak mengganggu memori otak kita ya. Ya mungkin itu kali ya. Cukup. Ini dua lagi dong, dua lagi. Ini dulu. Saya mah semangat nih. Tenang Bu, masih ada. Satu lagi Dok, mau nanya. Kan sekarang ini lagi musim nih Dok. Apa namanya itu? Narcissistic personal disorder. Itu ya Dok ya. Kayaknya kan dia yang paling hebat gitu ya. Iya, apakah itu itu termasuk penyakit psikosomatik? Ya, Dok, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya kalau itu memang ada yang namanya gangguan penyesuaian Bu. Ya, jadi maladaptif karena gangguan persona. Jadi ada orang yang ada narsistik yang seperti itu bilang ya, merasa dia yang harus diperhatikan. Ya, memang sih intinya itu psikisnya Bu.
Ya, cuman memang kalau seperti itu berhubungan sama, mohon maaf nih, faktor kejiwaan. Ya, maksudnya bukan sakit jiwa, bukan ya. Ada orang kan berarti kalau misalnya konsul dokter jiwa, sakit jiwa ya enggak ya. Orang misalkan karena ya berpikir ada hendaya itu mungkin. Cuman kalau kita di psikosomatik biasanya berhubungan dengan anxiety, cemas, dengan depresi, ya. Mbak itu kan tadi pilpres dan apalah ya, caleg itu. Biasanya tinggi, nah itu hubungannya. Ya. Cuman yakinin juga itu kan berupa gangguan penyesuaian aja. Artinya kita harus perbanyak yang namanya positive thinking, berpikiran positif. Saya menarik ya, kan kalau kita mau ya kan bukan saya sendiri, banyak orang yang menarik selain saya. Jadi ya kita berusaha adaptable. Ya, dan itu memang kebiasaan, namanya gangguan penyesuaian, kita harus bisa menyesuaikan diri. Dengan pola hidup, kalau di kita psikosomatik ada namanya psikoterapi. Jadi psikis kita itu diperbaiki, kita harus bisa nerima ya bahwa kalau misalkan orang itu berbeda dengan kita ya bukan berarti dia itu ya. Ya kita bisa menyesuaikan diri. Mungkin itu Bu, arahnya memang ke kejiwaan. Ya cuman sekali lagi bukan sakit jiwa. Ya kalau dari sisi mohon maaf ya dari kejiwaan ya penyakit. Ya penyakit hati. Obatnya ya itu dia kan kita bijak. Kalau kita di terapi kita ya kadang-kadang terapi religius itu jadi obat. Ya misalnya ngumpul pengajian atau apa. Ya mungkinnya kayak ngumpul-ngumpul gini juga sama, namanya psikokolektif nih. Kumpul, gathering itu hal-hal yang sebetulnya sama juga terapi juga Bu. Ya bukan dari sisi psikosomatik aja, tapi di sisi psikiatrik juga kurang lebih sama ya. Ada lagi terakhir ya, Ibu nih. Pak, ini nih Ibu terakhir ya. Ya sebetulnya mau terus saya juga nggak apa-apa, takutnya ibu punya aktivitas. Assalamualaikum, saya tanya Dok. Waalaikumsalam. Saya pernah dioperasi ya ditembak ya batu ginjal. Oh ditembak batu ginjal. Apa itu bisa terulang lagi? Atau misalnya kalau misalnya terulang, apa saya masih bisa ditembak lagi atau dioperasi lagi atau gimana? Ya kebetulan kami juga tugas juga Bu di unit cuci darah AD ya, di MC itu AD. Jadi yang namanya penyebab gangguan ginjal itu kan banyak ya Bu ya, mungkin darah tinggi, diabetes, kolesterol, batu, stone juga penyebab gangguan fungsi ginjal. Itu stone itu, batu itu ya tergantung dari apa banyaknya. Jadi ada namanya batu soliter, batu tunggal satu. Jadi batunya satu atau dia membentuk garis yang namanya kaliks ginjal. Ya. Dia berbentuk kayak cetakan gitu ya. Ditembak namanya ESWL, elektroshock ya. Jadi dikasih gelombang kejut. Itu sifatnya menghancurkan Bu. Hanya menghancurkan. Dilihat juga dari hancurnya itu totally atau sebagian. Ya kan biasanya kalau total dihancur kecil kan kemana tuh hancurnya? Keluar lewat saluran kemih. Tapi pertanyaan Ibu, bisa nggak recurrent? Istilah kita kambuh batu ginjal. Ya tergantung juga. Ingetin batu ginjal karena pola makan, lifestyle modification. Jadi itu ada yang namanya ada dengan gangguan fungsi gangguan. Batu mungkin karena kolesterolnya. Asam urat sebutkan juga sama. Bu ya, ternyata bisa membentukkan namanya batu urat. Berarti kita gimana dokter biar nggak recurrent? Recurrent tuh kambuh. Ya pola hidup. Ya kontrol nanti dilihat ya. Ya mudah-mudahan kalau itu tuntas bersih ya mungkin kekambuhannya kurang disangkut pola hidup. Itu terutama pola hidupnya ya. Mungkin itu Bu ya. Kampung lagi. Udah. Kemana aja bisa ditanya asam urat ginjal batu ginjal. Ya, sami. Punten Dok, Ibu Bapak, ini karena kalau misalnya terus-terusan bisa sampai mager gitu. Nanti gini, kalau mau ikutan lagi, besok ada Dokter Irman juga di IMC. Datang ya, senam sehat lansia. Terus sebelumnya
Saya pengen kasih hadiah yang tadi bertanya, maju. Kita maju dapat pertanyaan. Maju, maju. Bagian Ibu, Pak. Iya, Ibu bertanya. Iya. Maaf ya Bu. Nanti nanyanya pasti. Pak mau tanya kalau Penting pada hari ini. vertigo itu dari pikiran apa dari lambung? Wah, bagus. Ada yang ngalamin vertigo, ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, masih ada lah ya. Kalau tanggung bulan, vertigonya tanggung. Tanggung bulan ya. Bulannya tanggung, padahal bulan tanggung. Ada datang Iya. bulan soalnya. Kalau kita bicara vertigo, ya bapak-bapak ibu-ibu ya, walaupun mungkin topiknya itu vertigo, itu kan terjadi gangguan ya. Kalau dari sisi kita penyakit dalam, itu gangguan aliran, ya aliran darah ke otak kita ya. Atau mungkin karena sebab-sebab lain, bisa juga karena sumbatan. Maka kan orang vertigo dicekin kolesterolnya, gulanya dan lain-lain ya. Karena ada gangguan, dan yang menyamakan itu keluhannya pasti pusing ya, rasa kelengan ya, bangun berdiri langsung kok gelap. Berbeda itu bapak-bapak ibu-ibu sama tension headache, nyeri kepala atau nyut-nyutan setempat. Nah itu bukan vertigo. Kalau khas vertigo kita bangun, jangankan bangun, nengok aja juga, yang namanya nengok bisa pusing juga ya. 7 keliling. Nah kalau pengertian 7 keliling saya nggak tahu tuh sejarahnya Bu. Karena kadang-kadang ada satu disebut 7 keliling, 2 7 keliling, 10 7 keliling. Kelilingnya 7 kali. Nah itu saya nggak tahu sejarahnya, maaf ya. Nah artinya gini Bu, ternyata di penyakit dalam kan tadi Ibu bilang mah juga bisa menimbulkan gangguan vertigo, walaupun tidak semua ya, bisa juga gangguan aliran. Malahan terkadang vertigo itu bisa ditimbulkan karena THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Karena ingat di telinga kita ada yang namanya sistem keseimbangan Bu, vestibular. Vestibularis kalau dia terganggu biasanya itu menimbulkan juga pusing. Mata juga bisa. Pada saat mungkin refraksi atau apa ketajaman kita itu agak menurun, itu juga bisa. Jadi nanti dilihat tuh Bu, faktor-faktor apa yang menyebabkan vertigo. Cuman umumnya obat buat vertigonya sama kurang lebih ya. Penyebabnya sambil kita cari. Psikis juga bisa ya. Ada lagi ya Bu? Oh satu ya, silakan Pak. Oh itu Pak, tolong dong. Vertigo sama Pak, spesialis baru keluar dari rumah sakit. Bapak, ahli vertigo ya? Ya, jadi ini spesialis vertigo Pak. Jadi apa ya? Profesor ya. Besok saya ngambil S3-nya. Iya, yakin lah dari wajah senior banget. Gini punten dok, saya baca di sosmed, dan kemarin waktu saya dirawat. Sosmed? Ya, di Sosmed, media. sosial media. Iya, kan zamannya. Kemarin juga saya di waktu dirawat bahwa ada menyampaikan juga mungkin menghibur kali ya. Beliau bilang, Pak Haji, ini bukan penyakit kalau vertigo, tapi itu warning, Bapak kecapean, Bapak banyak mikir. Dan saya lihat di sosmed juga begitu. Terus satu pertanyaan saya, benarkah bahwa vertigo itu bukan penyakit badan fisik gitu ya? Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa tips dari teman-teman kalau tidur, bahasa populer itu indusin gitu, indusin jadi bangun tadinya belok kiri harus belok kanan. Nah, pertama kali saya kena itu memang saya jam 3 pagi gitu ya, belum tidur. Begitu saya tidur, kan saya biasa suka bolak-balik karena memang ini, ternyata saya nggak bolak-balik. Bangun langsung saya kebetulan kamar mandi satu dengan kamar, saya langsung lari. Kalau vertigo kan mungkin dokter tahu ya, itu nggak berhenti-berhenti kan, terus-terusan bangun sampai dengan itu kuning-kuningan, dan dianggap di keluarga itu penyakit berat gitu. Tapi sebenarnya kalau istirahatnya cukup, saya udah lama itu hampir
10 sampai 15 tahun nggak pernah vertigo, tapi kemarin luar biasa berpengaruh ke semua sendi saya gitu ya. Terus yang kedua, saya sekarang untuk mengingat orang gitu, kayak ingat orang, lu kemarin siapa nih? Wismi gitu, itu susah. Agak susah. Padahal kebetulan saya ngajar, jadi kalau ngomong kan sebutin. Bapak mengajar. Ya, gitu. Saya, apakah itu dampak? Jadi pertanyaannya cuma dua. Vertigo itu betul nggak sebagai warning? Ya. Yang keduanya, betulkah akan ada dampak seperti itu gitu? Kayak orang-orang suka lupaan gitu. Makasih. Ya. Kata-kata vertigo atau dizzy aktivitasnya saat ini hebat tinggi sekali mungkin ya. Sombong ya. Senin mungkin sampai Minggu itu gerak terus ya. Nah kira-kira itu berbahaya nggak? Kan ada bilang ini karena kelebihan berolahraga itu. Istilah itu overtraining itu dok ya. Saya itu. Kadang-kadang istri saya itu ngeri sekali. Lihat saya itu kan kemana jalan gitu. Nah kira-kira kan dok, saya kan main sepeda, main bulu tangkis, senam, macam-macam lah, ngurusin lingkungan juga gitu. Kira-kira berdampak ini nggak dok? Masih dok, gitu dok. Terima kasih Pak Suhandi ya Pak ya. Ya, langsung dijawab langsung saja. Lah ya, to the point ya. Olahraga, exercise di mana-mana baik, benar nggak Bapak Ibu ya? Kita berolahraga buat meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Ya kalau misalkan dari sisi oksigennya bagus, ya, dari sisi jantungnya bekerja baik. Tadi yang dikatakan Pak Suhandi kan kalau dia over, ya. Kalau menurut ibu-ibu bapak-bapak kalau over itu baik atau tidak ya? Ya kurang lebih sama ya Pak. Bukannya olahraganya tidak baik Pak. Cuman terkadang ada orang nih mohon maaf ya bersepeda nggak apa-apa itu bagus ya di tempat kita juga sama. Cuman terkadang bisa seharian sampai tengah hari tanpa ada jeda atau waktu istirahat. Ingetin juga Pak ya ini bukan buat Pak Suhandi ya, tapi semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Organ kita itu kan ada yang namanya batas. Kalau kita bersepeda berlari ataupun apa itu otomatis selain otot kita yang bekerja, asupan oksigen kita akan dibutuhkan ya buat mencukupi biar kita bisa berlangsung kegiatan tersebut. Tapi kita perlu ingat bahwa oksigen yang dibutuhkan secara itu tuh memompa kerja jantung. Nah, jadi kontraktilitas jantung itu akan meningkat. Ya memang di mana-mana yang namanya berlebihan memang tidak baik, bukannya tidak baik olahraganya ya Pak Suhandi. Yang penting tuh kalau kita makanya tuh ada ukurannya Pak, ukuran rate. Aduh kalau kita udah terlalu cepet gitu ya kita paksakan, kan bisa diukur Pak nadi kita. Ya kalau terlalu berlebihan sampai melebihi di atas 100 ya kita masih paksakan juga ya itu akibatnya tidak baik. Apa Dr. Irfan itu tidak baik? Kontraktilitas, arti kontraktilitas kerja jantung bapak-bapak ibu-ibu. Ibu-ibu sama bapak-bapak kan ada kalau kita tekanan darah ada sistol ada diastol. Sistol tuh pada saat dia memompa jantung kita mompa pasti ukurannya dia lebih tinggi tekanannya. Diastol pada saat fase pengisian. Kan karena terlalu cepat itu terjadi yang namanya gangguan disfungsi. Mungkin awalnya jantung kita kalau kita bicara jantung ya Pak Suhandi, dia akan yang namanya itu beradaptasi ya. Tadi kita kenal istilah adaptasi ya. Jadi jantung kita tuh pasti karena terlalu cepat membesar dia kerjanya cepat, ototnya akan membesar Pak. Ya ini cuma salah satu contoh ya. Otot pembesar bagus dong Dr. Irfan, kita bukan otot tangan ya. Kalau misalkan jantung itu ada yang namanya hipertrofi. Hipertrofi itu artinya penebalan otot jantung karena terlalu aktivitas yang berlebihan yang dipaksakan. Dia itu seperti kalau bahasa kita ada Starling, hukum Starling ya, namanya saya nggak tahu bukan Starling apa itu Starbucks keliling bukan ya. Starling nama yang membentuk namanya Tuan Starling. Dikatakan bahwa otot kita seperti kayak membentuk kurva Pak Suhandi, ibu-ibu bapak-bapak. Jadi
awalnya dia seperti beradaptasi. Selalu semua itu akan beradaptasi, menyesuaikan diri. Pada fase tertentu, habis kena peloto itu dia tetap aja. Dipaksakan lagi akan menurun. Jadi kurang lebih itu, Pak. Sekali lagi bukan olahraga. Ini olahraga seperti ibu-ibu baik ya. Setelah olahraga mungkin kita istirahat dulu dan sebagainya, tidak memaksakan diri, itu bagus, Pak. Malah tadi seperti kita bilang, kalau dihubungkan dengan subspesialis kita psikosomatik ke olahraga, naikin serotonin. Serotonin bahagia itu bisa naikin daya tahan tubuh. Mungkin itu kali Pak Suhandi ya. Cukup jelas, Pak. Itu kali ada yang mau nanya. Yang nanya pertama dapat hadiah. Ada? Ibu nanya Kak? Nanya langsung dapat hadiah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, dokter. Pak, nggak tahu nih nyambung apa enggak ya, Dok, nanyanya. Enggak apa-apa, ya namanya seputar kesehatan ya, mungkin yang berhubungan dengan penyakit dalam ya, namanya kita teknis ya. Kemarin saya kan sudah cek asam urat, alhamdulillah baik, normal. Tapi kok masih merasa kaki pada pegal-pegal gitu, itu pengaruh nggak dengan hasilnya? Iya. Kolesterol juga normal. Kolesterol normal, gula darah, gula darah normal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bagus ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ya memang yang mengenai asam urat ini memang kadang bisa jadi momok ya, bapak-bapak ibu. Bu siapa, Bu? Maaf. Yoyo. Ya, Bu Yoyo. Asam urat ya, bapak-bapak ibu-ibu, itu berguna nggak sih buat di dalam tubuh? Berguna. Segala sesuatu yang di dalam tubuh kita itu berguna. Kolesterol ya berguna, ya gula darah berguna, asam urat berguna. Orang nggak ada gula, seluruh orang di seluruh dunia punya gula, Bu. Karena kalau nggak ada gula kita tidak beraktivitas. Cuman memang dikatakan segala sesuatu ada istilahnya batasan normalnya. Tinggi tidak boleh, hiper tidak boleh, hipo tidak boleh. Hipo maksudnya drop, kayak gula. Gula kita harus punya gula, kalau enggak kita nggak bisa beraktivitas. Iya, asam urat itu membantu metabolisme tubuh, Bu. Ya, jadi tidak ada asam urat gangguan juga buat metabolisme tubuh. Cuman yang jadi masalah kalau dia meningkat itu gimana? Menimbul ya segala sesuatu seperti yang kayak tadi, kolesterol tinggi jadi bermasalah ya, gula tinggi jadi bermasalah, asam urat tinggi juga jadi bermasalah. Kalau terjadi hiperurisemia, hiper juga namanya, kadar asam urat kita tinggi ya, biasanya mungkin 8, kadang-kadang saya juga pernah ada, ibu kadar asam uratnya berapa, Bu? Oh 4 normal ya, bagus itu di bawah 5,7. Kok ada juga, dokter, apakah itu berhubungan dengan asam urat atau tidak? Nah, perlu di garis bawahi juga, Bu. Terkadang ada pasien yang asam uratnya itu bisa di atas 10. Ketahuan pada saat pemeriksaan, dicek, saya nggak ada keluhan, dokter, ya, saya sehat, nggak ada keluhan atau apa ya. Ada juga yang tidak terlalu tinggi kok sakit. Nah, perlu dilihat, kalau yang namanya asam urat kalau terlalu tinggi memang dia menyebabkan gangguan di otot, Bu. Terjadi peningkatan, terjadi yang namanya pengendapan. Maka tidak heran kalau orang dengan asam urat atau gout disease itu kakinya sakit. Umumnya kaki ya, Bu ya. Dan biasanya bisa unilateral sebelah ya umumnya ya, cuman kadang-kadang bisa dua-duanya. Tergantung endapan, dia ngendap kayak kopi. Kayak kopi dia ngendap, dikit-dikit timbul keluhan. Ada yang menimbulkan yang namanya topus. Ibu nggak ada topus ya? Topus apa tuh, dokter Irman? Benjolan tulang. Jadi tulang kita tuh kayak ada tanduknya, Bu, nonjol. Kalau dia sudah tidak meradang, tidak sakit. Walaupun misalkan kadarnya normal, kadang-kadang walaupun ada topus tidak sakit. Nah, yang hubungannya dengan ibu kok kadar 4 masih sakit, itu kita bilang yang namanya sakit kan nggak selalu karena asam ya, karena otot masal, istilah kita otot muskuloskeletal.
karena otot kita, karena otot ke tulang ya bisa juga mungkin karena ada aktiviti. Jadi tidak selalu korelasinya gitu Bu. Dan biasanya ya, targetnya yang penting terpenuhi. Kayak ibu kan sudah 4 itu udah normal ya. Kalau secara pukulan laboratorium di bawah 5,7 itu normal tuh ya. Jadi mungkin ya bisa lah, mungkin dengan stretching, olahraga, atau kalau perlu ya jangan selalu dengan obat Bu ya. Ya obat kalau misalkan kita berikan, kalau misalkan dirasakan otot juga bisa ya. Mungkin itu Bu Yoyo. Ada lagi? Ya, tadi tanya Dok, benjolannya di mana Dok? Di kaki, jadi di kaki, ini maaf nih kayak nih seperti itu. Di sini nonjol nih, tuh. Mau dipegang gini kalau awalnya sakit, artritis sakit banget. Jangankan disenggol, dioles juga sakit. Cuman kalau dia peradangannya udah lewat, walaupun nonjol kayak gitu, kayak benjol Bu, ya, itu nggak sakit biasanya. Itu namanya topus Bu ya. Berarti kalau ada benjolan langsung konsul aja ya Dok ya? Iya, langsung konsul ke dokter katanya. Nah, konsul. Oke Bu, lanjut. Mas, Di kaki Bu. habis itu aku ya. Saya tidak akan bahas tentang benjol. Ya udah, ya pokoknya bebas. Karena di sini semuanya saya yakin sudah tahu perbenjolan. Ini benjol-benjolnya Bu. Orangnya lucu nih Bu. Saya mau nanya yang simpel tapi memang banyak yang menanyakan. Boleh Bu. Kita berasa sudah hidup ya, hidup sudah menjalankan 3 pola hidup. Lifestyle baik. Makan, olahraga, istirahat. Tapi kadang masih ada yang terkena ini dan terkena itu. Apakah itu berhubungan dengan Somatis. Ngomong aja nggak becus loh. Pak Iwan tadi bisikinnya bukan psikomatis, psikomaris. Oh, iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan salah Bapak-bapak, dengan rasa begini nih hormon bahagia meningkat. Kita semuanya. Hormon serotonin kita meningkat. Ya, namanya psikosomatik Bu. Gampangnya gini, psiko kan psikis, somatik tuh bahasa medisnya itu body, badan. Jadi psikosomatik ya. Jadi pikiran berpengaruh ke badan, atau kadang-kadang sebaliknya orang penyakit lama dia mikir juga bisa berpengaruh juga psikisnya. Ya, tadi kan Ibu sudah bilang ya, pola hidup, lifestyle atau gaya hidup insya Allah udah baik ya. Kayak begini kan gaya hidup baik, olahraga, santai, relax, makan juga dijaga ya. Kemudian apalagi Bu ya, aktivitas Ibu juga kan banyak. Cuman perlu Ibu ya, kan itu dia yang namanya psikosomatik, dia itu tidak terlihat Pak. Cuman karena kita kan tadi dari preambul ya, pembukaan kita bilang itu dari bangun sampai kita tidur lagi kita pasti berhubungan sama stres ya. Mungkin kalau begitu bangun ibu-ibu, aduh ini harus cepet-cepet nih ngurusin mata ya dan lain-lain ya. Ya terkadang kan kalau berpikiran kita kan, aduh ini harus ini ya. Secara tidak langsung itu ya mohon maaf Bu, stresor kita dipaksa tinggi, harus gitu ya, tanpa kita mungkin ya berpikiran. Bukan berarti alon-alon nonton pelakon ya, mohon maaf. Kalau gitu lambat aja dan bukan ya. Yang penting kan berprogram dengan pengaturan pikiran yang baik. Sedikit banyak berpengaruh tuh. Keluhannya apa tuh Dokter Irman ya? Gangguan psikosomatik itu bisa mengenai semua organ. Berikut keluhannya Bu, sakit kepala. Ya, mungkin terkadang juga tadi kan kita bilang bahwa mah itu 80% penyebabnya buat psikosomatik. Mual, ya mungkin letih, lesu, ya mungkin saja ya. Cuman belum tentu juga. Kalau kelihatan dari tipikal ibu nih, tipikal segar nih, humoris ya dan lain-lain, itu naikin daya tahan tubuh Bu. Instruktur senam dong. Bentar lagi instruktur senam. Harus sehat terus ya. Aplaus dulu. Taruh Bapak ini, nanti baru Ibu. Bentar. Ya, baik Dok, terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya dikit saja sebagai orang awam. Saya baru dengar psikosomatik. Saya sering dengar psikiater. Nah, kemudian sering dengar juga psikologi. Bisa mohon dibedakan. Ini soalnya ada psiko semua Dok. Makasih Dok. Oh ya. Gini, bapak-bapak, ibu-ibu ya.
Ini kita bicara histori dulu, ya. Kan ada historinya. Ternyata kita kan ada spesialis macam-macam ya Bu ya. Ya Bapak ya, THT, mungkin bedah, penyakit dalam anak ya. Ternyata di penyakit dalam tuh ada yang namanya divisi-divisi. Kayak di anak juga gitu Pak, divisi bagian respirasi ya, pernapasan, endokrin, tentang gula ya. Ternyata di penyakit dalam kurang lebih sama. Malahan dikatakan tahun 60-an ada yang namanya Prof. Aulia. Jadi Prof. Aulia itu adalah kepala penyakit dalam pertama di SKU RSCM. Ya, beliau tuh mendirikan yang namanya divisi kita namanya divisi psikosomatik. Divisi psikosomatik. Di situ dulu membawahi yang namanya itu bagian alergi asma, bagian penyakit dalam gaster, lambung dan sebagainya, gastroenterologi. Cuman dengan perjalanan waktu ada divisi-divisi lain ya, yang namanya divisi. Kalau di kita di penyakit dalam nanti kan ada konsultan apa, alergi imunologi KAI, ahli endokrin metabolik disease KEMD, atau kardiovaskuler kita di luar SPJP ya, KKV, konsultan kardiovaskuler. Dan ternyata ada yang namanya konsultan, dulu namanya tuh konsultan psikosomatik Pak, KPSI ya, cuman dengan perubahan nama berubah menjadi KPPM. KPPM itu apa sih? Konsultan psikosomatik paliatif medik. Jadi kita tidak hanya berhubungan dengan penyakit psikis yang berhubungan dengan badan, tapi juga pada saat end stage, jadi pasien stadium akhir. Ya mohon maaf ya, kalau di RSCM kita kan sering dikonsultan. Ada saat misalkan pasien itu dengan pasien karsinoma, kanker Bu, ya stadium 5 end stage. Apa sih yang dibutuhkan ternyata sama pasien itu? Paliatif, ya, membuat pasien itu semangat. Ya walaupun terapi pain, nyeri karena kanker kita berikan. Karena dengan apa itu tujuannya memperbaiki. Namanya istilah kita itu pola hidupnya atau apanya, biar itu pasien itu membaik secara tidak dengan obat-obat saja Pak. Obat memang kita tetap perlukan. Tadi menjawab pertanyaan Bapak, dan saya tambahkan juga ya Pak, di expert WHO di tahun 63 itu di jurnal kita, jurnal medicine, di situ dibilang Pak, ya intinya dikatakan bahwa gangguan psikosomatik itu dilakukan oleh internis, ada bunyinya Pak di tahun 63 ya, dan bla 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 bla. Nah kalau dihubungkan dengan psikiater dan psikologi itu kita beda jauh Pak. Dasar kita adalah internis, penyakit dalam yang berhubungan dengan fisik. Kalau psikiater hanya melulu, ya mohon maaf ya, melihat dari sisi psikis. Ya dokter sih beliau ya cuman memang hanya melulu melihat dari psikisnya. Maka itu kalau di psikiater kan ada yang namanya itu gangguan reality testing ability. Jadi gangguan antara melihat nyata dan tidak nyata ya. Makanya seperti orang skizofrenia ya, atau gangguan tentang perenang, atau mohon maaf lah orang kita ODGJ itu kan biasa itu bagian dia, atau neurosis. Ternyata di psikosomatik itu ada bagian yang namanya berhubungan dengan namanya anxiety, cemas tuh, was-was, takut, ada depres. Nah itu sebetulnya besok kita mau ngadain itu apa ya, ada orang kita toko dari Jakarta Post ya, mohon maaf artikel. Jadi dikatakan health center gears up siap-siap ya menerima except apa pasien gagal pilih caleg. Betul dokter. Banyak yang gagal dong. Itu kita tuh Pak. Ya dari sisi psikisnya psikiater, dari sisi yang berhubungan dengan badan kita. Kalau misalkan pakai tidak heran misalkan pasien misalkan gangguan itu dikasih obat penenang terus yang diobatin hatinya terus ya. Padahal kita tidak tahu penyakit hati bisa menjadi penyakit badan. Ya kurang lebih itu Pak ya. Cukup jelas Pak? Dok, ingin tambah lagi, kalau spesialis jiwa itu berarti ada di dalam psikosomatik itu? Enggak,
Ya kalau spesial, kalau kita misal masuk ke dokteran, saya lulusan FKUI, kebetulan aja di FKUI karena apa Pak? Pertimbangannya itu negeri dulu, dibesarin sama nenek. Ya. Bayarnya murah? Bayarnya murah dulu, nah barulah kita lulusan UI, walaupun ada tes ya. Dapat beasiswa? Setelah dokter umum, biasa itu kita melanjutkan menjadi spesialis, bukan sub ya Pak ya, spesialis. Spesialis di kedokteran kan ada kedokteran jiwa, ada spesialis penyakit dalam, internis, ada spesialis SPJP, pulmonologi dan lain-lain. Nah kalau misalkan SPKJ itu memang dari dokter umum masuk ke kedokteran jiwa ya. Cuman kalau kita internis Pak, ya penyakit dalam seperti biasa. Nah di penyakit dalam kalau kita ingin mendalami, karena penyakit dalam tidak melulu memeriksa secara fisik, ada yang namanya psikosomatiknya Pak. Nah itulah kita jadi subspesialis psikosomatik, KPPM. Apa titelnya repot emang ribet. Mungkin itu Pak, jadi beda jauh ya. Kalau psikologi beda lagi Pak, beda fakultasnya. Ya, itu fakultas psikologi, kalau kedokteran jiwa itu fakultas kedokteran ya, cuma nanti spesialisnya itu beda. Mungkin itu Pak ya. Baik, kasih Dok. Ya. 3 lagi ya. Semangat ya. Tadi juga sebetulnya ada kendala jarak, kebetulan tinggalnya di Cibubur. Mau tahu sana. Cuma karena semangat mau ketemu Bapak aja kita datang ya. Emang temanya sih kita bicara bincang-bincang santai aja Bu ya. Terkadang pengertian psikosomatis kan ada sebagian yang mungkin sudah tahu ya, atau sebagian yang mungkin apa sih itu psikosomatis ya, apa itu bagian dari psikologis atau psikiater ya. Ya di penyakit dalam Bu, ya sedikit kita itu aja ya. Ada yang namanya subbagian, subspesialis ya, ada mungkin ginjal hipertensi setelah menyelesaikan penyakit dalam ya. Biologi, ada alergi imunologi, ada endokrin metabolik, ada psikosomatik paliatif medik. Secara ringkas dikatakan Bapak-bapak Ibu-ibu ya, menurut definisi ya, ya artinya juga namanya psikosomatik ya. Psiko itu perasaan jiwa kita Pak, itu jiwa kita, mood kita atau apa ya, sedih, tidak bahagia yang mempengaruhi kondisi badan ya, namanya psikosomatik. Psiko pikiran, somatik badan kita. Terkadang banyak Bu ya yang berhubungan, karena orang yang namanya kita hidup pasti ada yang stres ya, stres maupun stres ringan. Begitu bangun aja kita pikir kita akan stres ya, sepanjang hari maksudnya daily itu. Yang terkadang kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri Pak ya. Tidak semua stres itu jahat, stres bisa jadi pemicu. Cuman terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu yang namanya stres itu kita sudah tidak kuat lagi Pak, atau istilah kita maladaptif. Oh ya, boleh. Maladaptif. Nah, itu bukunya tuh juga kayak itu Pak, berpikiran besar tadi. Jadi kita tidak sanggup lagi. Nah, itu mungkin mulai ada keluhan ya, perasaan sedih, bahagia itu ternyata bisa menimbulkan gangguan organ Pak. Karena kita di penyakit dalam kita selalu berhubungan dengan organ. Ternyata memang ada yang namanya penyakit yang dipicu dari psikis yang menimbulkan kelainan organ, namanya psikosomatik ya. Ya ada kadang-kadang contoh saja Bu ya, orang sakit mah itu ya, ternyata itu 80% penyebabnya karena faktor pikiran, namanya tuh psikogen ya. Kadang-kadang orang minum obat penurun asam lambung, penghilang nyerinya ya, tapi kita tidak tahu bahwa penyebabnya karena faktor pikiran. Kalau kita cuma misalkan obati fisiknya aja, penurun asam lambung mungkin kita kasih ya, atau pengereda nyerinya mungkin kita kasih, tapi itu tetap timbul juga. Nah karena psikisnya ya, mungkin itu Bu ya. Mungkin kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak sharing aja mengenai psikosomatik, monggo Pak, dibuat santai aja ya. Duduk di sini. Ya. Ya, tadi udah disampaikan. Mungkin Bapak Ibu semua yang mau bertanya ada? Iya. Ayo.
sharing aja Bu. Apa aja? Sharing. Ini ibu-ibu happy semua nih ya, pasti sama bapak-bapak ya. Habis olahraga itu ternyata ada Bu yang namanya hormon bahagia. Ada happiness hormon. Dengan olahraga yang mungkin terukur, terkendali, ternyata itu bisa meningkatkan yang namanya happiness hormon. Nah, kalau ibu-ibu tahu tuh yang namanya serotonin. Serotonin namanya emang bahasa Jawa atau bukan bisa di Indonesia. Ternyata tuh happiness hormone itu ya bisa membuat kita jadi lebih sehat, Pak. Memang ini ada kaitannya juga dengan gangguan psikosomatik. Bagaimana kita bisa meningkatkan yang namanya happiness hormone, kadar hormon yang baik atau kata istilah kita hormon bahagia. Dengan demikian apa itu? Ya ternyata itu hormon bahagia itu bisa naikin yang namanya daya tahan tubuh. Itu bukannya sekedar wacana Bu, dan memang udah terbukti ya secara ilmiah ya bahwa serotonin atau happiness hormone ya misalkan dengan berolahraga atau berkumpul ya dengan bermaksud buat menimbulkan rasa bahagia itu juga bisa naikin daya tahan tubuh. Jadi ibu-ibu bapak-bapak bisa lebih sehat lagi ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan nggak Bu? Ada nih Dok. Ada Dok. Aja. Bentar Dok nih Dok. Aplikasi Lofit ini apa aja? Satu kita sebagai peserta BPJS ataupun pensiunan ya, khususnya kita pensiunan. Kedua untuk daftar ke poliklinik baik itu ke umum atau gigi segala macam. Nah, terima kasih. Intinya Bapak Ibu-ibu, Yakes untuk mempermudah layanan membentuk tadi kan sebelum ada Lofit ada Yakes Mobile ya. Di sana bisa daftar atau untuk informasi misalnya rumah-rumah sakit layanan atau restitusi atau untuk telemedicine dan obat rutin ya bisa ya. Nah ini di Lofit lebih banyak lagi fungsinya. Dokter Huda kira-kira mau bantu nggak? Bapak Ibu mau nggak sekarang buka HP masing-masing dibantu pandu sama Dokter Huda? Cepat ya. Sekarang semua keluarkan HP-nya sambil menunggu dokter. Coba HP-nya semua dipegang. Nanti dipandu sama Dokter Huda. Tadi mau apa lagi ya? Sebentar. Ayo siap Bapak Ibu-ibu buka HP-nya. Ibu monggo. Coba sekarang semua di HP-nya buka Play Store, di Play Store buka. Ada siapa lagi ya? Pak Agus ya? Oh double Pak Iwan belum ya? Nah, monggo, terima kasih. Ayo buka HP-nya, buka di Play Store. Nanti dari Play Store itu diklik, buka, cari Lofit. Hurufnya L O V I T. Lofit, L-O-V-I-T. Udah belum? Udah. Terlihatnya apa? Ibu coba. Terlihatnya apa? Lofit ya. Di situ lanjut pendaftaran nanti diisi nik. Iya. Ibu apa coba lihat? Niknya udah. Coba sandinya lagi, ini lagi tanpa titik. Nik ibu tanpa titik. Titiknya dibuang. Kan 30. Jadi tadi kan bikin nikes itu nik bapak ibu tanpa titik. Misalnya kalau yang bersangkutan karyawan karyawati
belakangnya 7 ke saya 729 003. Kalau karyawan 000, kalau pasangan 100 ya. Ini diperbarui Pak dan lebih lengkap aplikasinya ya kan Yakas itu pelayanan banyak yang baru. Contohnya rumah sakit, misalnya kemarin di Yakas mobil hanya 10, sekarang nambah mitra, semua mitra kita masuk, jadi kan selalu diupdate ya Pak ya. Jadi nih saya misalnya 729 003. Jadi cara tadi buka Play Store, Loveit, nanti pertama dimintakan nikes ya. Nah nikes itu nik ditambah misalnya karyawan 000, kalau pasangan 100. Kata sandi bisa lihat iya. Ini sudah 8 ya, 9 minimal 8. Jadi kata sandinya bisa nggak nik tadi sama-sama pada nikes passwordnya. Coba tadi kan misalnya saya 729 000, passwordnya kembali nik tersebut. Iya, coba Bu. Iya. Atau ada info ya, ada kombinasi. Coba mungkin udah bisa kasih tambahan. Kalau kata sandi biasanya sendiri-sendiri ya Bu ya, karena kan itu rahasia. Tapi biasanya kombinasi antara huruf besar, huruf kecil sama angka. Huruf besar, huruf kecil sama angka. Kombinasi itu. Ibu bisa bikin sendiri itu mah Bu, terserah Ibu kalau kata sandi. Pokoknya download dulu Loveit, terus nanti buat akun. Nah setelah buat akun baru bisa nanti untuk proses Loveitnya gitu. Nggak bisa apa Bu? Ibu udah bikin rasa itu? Ini dapat. Harus lengkap. Ini nik Bu. Nggak pakai 00. Nggak pakai 00 kalau ini. Ini kan nik Bu. Ini nik. Kalau nikes nik beda. Ibu bener ini sesuai. Maaf ya. Iya tadi. Pasangannya bikin itu. Yang bikin itu. Mau bikin ini, Oh, udah bikin buat akun dulu. Oh, buat akun dulu, Bu. Buat akun dulu. Kalau nikes itu adalah nik ditambah 3 angka yang menunjukkan bapak ibu ini karyawannya, suami atau istri atau anaknya. Contoh misalkan ibu karyawannya, berarti nik ibu ditambah angka 000 gitu. Kalau misalkan ibu karyawannya dan yang mau bikin misalkan suaminya, berarti nanti niknya ditambah 100 gitu. Gimana Pak? Kenapa? Nggak usah, langsung aja, nggak usah pakai titik. Dok. Kenapa itu? Ini kalau udah begini terus gimana? Ini bikin akun dulu. Oh, ini pertama kita dulu. Iya, bikin akun dulu. Udah bikin akun belum Pak? Udah. Akunnya udah tadi. Udah buat akun tadi. Sama Pak. Ini buat akun udah. Belum. Itu Pak, buat akun dulu. Bapak isi dulu ini Pak. Nah, nomor KTP segala macam. Gitu. Nikes itu adalah nik ditambah 000. Jadi 000 di belakang nik. Di belakang nik, Bu. Nggak pakai titik, langsung. Ya.
Ibu. Berhubung dokternya sudah datang, nanti masalah Lofit coba nanti bisa ada helpdesk Yakes atau nanti bisa japri saya ya. Tadi sudah sebagian pada berhasil. Ya, terima kasih. Selamat datang Dokter Irman. Iya. Dokter sudah ditunggu-tunggu nih. Lanjut ya Dok ya. Dokter spesialis dan lainnya. Informasi restitusi online. Informasi dokter jaga di rumah sakit mana? Terima kasih. Antar lain. Ayo Bapak yang lain, masih banyak nih di aplikasi tersebut, manfaatnya apa? Biar Bapak Ibu nggak langsung. Contohnya saya kasih tahu ya, mengenai pendaftaran untuk di poliklinik. Bapak-bapak nggak sempat datang pagi-pagi apa bisa sehari sebelumnya atau waktu juga daftar di rumah sakit mana, di klinik mana seperti Negara, Seribu atau Gatot Subroto. Siap lurus, angkat lagi, buang ke depan jauh. Pegang lutut dulu sebentar. Pegang lutut. Maaf, bagi yang pusing atau tidak nyaman jangan lakukan. Oke? Pandangan lurus ke depan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arahkan telapak tangan ke ujung kaki. Siap? Ayun pelan-pelan untuk stretching punggung belakang. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Lebih ke bawah lebih bagus. Penarikan untuk tulang sumsum. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. Pegang betis pelan-pelan. Pegang lagi lutut. Persiapan untuk jongkok, tekuk. Iya. Kaki belakang jinjit, pandangan ke depan. Iya. Siap. 5, 6, 7. Kocok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Yang tidak bisa jangan dipaksa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan bawah. Iya. Pandangan tetap ke depan. Iya. Iya. Angkat lagi pelan-pelan. Iya. Terus angkat. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Satu lagi untuk kekuatan paha otot selangkangan kita. Yuk. Tamunya belum datang. Tamunya belum datang. Yuk, siap. Buka ya Bu. Harus kuat dan harus bisa. Ini latihan kalau di ilmu bela diri namanya kuda-kuda. Kalau di dalam olahraga namanya squat. Oke? Lurus. Squat tenaga. Telapak kaki menghadap ke depan. Oke? Telapak kaki menghadap ke depan. Buka sebahu. Gerakan harus benar supaya hasil maksimal. Asik. Bude Eko, halo. Ya. Bumul mana tadi aku lihat Bumul? I love you dua-duanya. Siap. Ayah mau udah semalam. Ya. Senang. Tuh, senang banget. Siap. Tuh Mbak Susi pada begitu Mbak Susi. Telapak tangan ke atas. Tutup di atas. Ambil nafas. Kondisikan perut masuk. Buang telapak tangan ke bawah. Ambil lagi. Buang. Siap. Tekuk ke depan. Siap. Telapak kaki menghadap ke depan. Dorong. Perhatikan posisi badan. Oke. Lurus. Semakin ke bawah, semakin bagus. Semakin ke bawah, semakin bagus. Tahan 1 menit. 1, 2, 3. Perhatikan posisi badan tidak ada ke depan atau ke belakang. Lurus. Siap. Lurus. Telapak tangan menghadap ke bawah. 1, 2. Bukan capek, begel. Ke bawah lagi mana? Iya. Stretching untuk paha atas. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 2. Pak Jasmine turun lagi. Iya sayang. Kelihatan itu? Iya ya. 1 menit Bu, belum. 1 menit aja belum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. Makin tahan lagi. Ambil nafas. Buang jauh. Buang jauh. Oke, angkat lagi. Sekarang kembalikan. Masih tetap menghadap atas, buka tangan. Tanpa musik ya, jadi berasa lama. Tapi memang ini harus tanpa musik supaya gerakannya benar. Peluk jauh ke depan, perhatikan. Peluk jauh ke depan. Tarik telapak tangan masuk. Buka, keluar, tarik. Jantung dan paru dapat. Yuk, lakukan dengan benar ya. Peluk jauh ke depan. Remas tangan, buka jempol keluar, tarik. Siap sini semua, Bu. 2 kali lagi, ulangi lagi dengan gerakan yang sama. Yuk, buka ke atas. Peluk depan jauh. Tutup telapak tangan, buka keluar, tarik. Sekali lagi. Yuk, ulang. Peluk jauh ke depan. Benar-benar tulang punggung harus tekuk, cembung. Remas telapak tangan, buka, ambil nafas. Oke, sekarang tanpa musik masih. Buang kaki kanan ke depan. Siap, buang kaki, lempar kaki. Lurus. Olah keseimbangan ya Bapak dan Ibu. Bentar lagi kita libur. Tarik. Iya, ayo Mbak Wirda. Iya. Iya, Pak Mun, Kemon. Asik. Siap. Lurus. Tarik. Lempar ke belakang. Cush. Iya. Setup nimbu, keseimbangan juga oleng. Lihat. Yes. Kita main terbang-terbangan. Tarik ke belakang jauh. Kaki belakang jinjit, kaki belakang jinjit. Yes, yes, yes. Yuk ganti satunya. Kiri. Siap. Hui. Tinggi. Oke. Tinggi. Ayah, ayah mana ayah? Oh iya. Buang. Tarik atas. Nanti kalau cucu nanya, Kum atau Uti senamnya apa? Pesawat-pesawatan. Yuk, lempar semuanya ke depan. Gimana Mbak Dri? Sudah datang tamu? Oh belum? Oke. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Kaki buka lebar. 1, 2, 3. Kalau ada gelang dan cincin lempar, lepas yang nemu yang punya ya. Pak Arinal masih di rumah sakit, ingat ayah ya. Siap? Bapak dan Ibu buka telapak tangan. Saya mau dengar tepukan kesehatan mana yang dari sisi mana yang benar. Siap ya? Ada di sudut belakang, ada di depan. Sudah lagi merpati pada jatuh. 1, 2, 3, 4, 5. Getaran otot jantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk cepat. Puji Dedi, tepuk cepat. Ambil nafas, lurus. Saya mau dengar teriakan dari dalam perut. 1, 2, 3. Ambil nafas. 1, 2, 3.
ambil nafas. 1, 2, 3. Bu, Pak, dari sini ujung tenggorokan. Untuk shock terapi kita ya, shock terapi diri kita, paru, jantung sama liver. Liver bukan liver. Siap, kaki rapat, ambil nafas. 1, 2, 3. Dari belakang ke depan. Ya, dari ujung pangkal tenggorok. Ya, habis makan jengkol depannya pingsan. Yuk, ambil nafas. Perut ratakan. Ambil. Sekarang dengan jinjit ya. Begitu tumit hantam ke bumi. Insya Allah shock terapi untuk peredaran darah, batang, tengkorak, kepala dan leher. Yuk siap, ambil nafas. Begitu puncak, buang. Tumit harus dihantam dengan bumi ya. Ambil nafas. Tapi tumitnya, jangan telapak kaki. Tumit, khusus untuk tumit. Dihentak. Yuk siap. Pak Detato, ambil nafas. Sekali lagi dengan suara yang sampai menggetarkan langit dan bumi. P2 selasi. 5, 6, ambil nafas. Tepuk tangan mana? Belum bubar, masih di tempat. Belum bubar, masih di tempat. Belum bubar, masih di tempat. Belum selesai, masih di tempat. Sebentar lagi, sebentar lagi. Asik. Kalau nggak begini pada bubar. Hei, ada yang kenal dengan lagu ini? Suaranya mana ya? Suaranya mana? Suara. Kurang keras suaranya.
rapih-rapihnya sesuai dengan permintaan request. Mungkin ada yang kenal dengan lagu ini, nanti bilang ya. Kalau yang sudah bisa boleh nyanyi bareng-bareng. Denyut nadi. Ayo, ayo, pagi ini P2 kedatangan tamu dari rumah sakit. Mana Bu Susi? IMC Bekayon, alright? IMC Bekayon, yes. Denyutnya nadi kita ukur kembali. Siap, ketemu ya Bu, Pak. Oke. Mulai. Masih tinggi, bagus. Berapa? Terima kasih Bapak dan Ibu, kami harapkan masih di tempat. Yuk, Bapak dan Ibu masih di barisan ya. Masih di barisan Bapak dan Ibu, belum bubar. Karena pagi ini kita kedatangan tamu. Sebagai penghormatan, kita masih dalam lapangan. Yuk, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kemon, mau diabsen sama Mbak Susi. Belum bubar ya Bu. Yuk, terima kasih Bu Junedi. Terima kasih Bu. Bukan toh, yes. Terima kasih Pak Mo, terima kasih Pak Iwan. Ayo Bapak dan Ibu, kembali lagi ke barisan, siap? Kemon. Dari pengurus akan ada yang disampaikan. Siap? Mbak Mindri, halo. Mbak Uki. Ayo Bapak dan Ibu masuk dalam. Pengumuman sedikit. Bagi selamat datang Dokter Huda. Bagi yang belum absen, silakan di absen. Ini ada tim Yakes, Dokter Huda, Mbak Dwi dan sebagainya datang. Oke, kalau yang merasa kesulitan absen bisa ke depan. Ya. Absen karena menentukan nanti Yakes akan ngasih kaos atau tidak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Kita membentuk barisan kembali karena tamu kita dari Rumah Sakit IMC Bekayon sudah sampai bersama di tengah-tengah kita, yang mana beliau akan menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon perhatiannya sambil minum. Kita bentuk barisan, duduk yang rapi. Kita akan dengarkan bersama nanti sosialisasi informasi-informasi tentang kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Huda dari Rumah Sakit IMC Bekayon, Bekasi. Yakes dan bekerjasama dengan Yakes Telkom Jakarta. Suara P2 Tel.
rapat di dalam barisan Bapak dan Ibu, akan saya perkenalkan sedikit pergerakan LTK, tetapi saya ambil yang khusus saja. Oke? Masih di dalam barisan, satu baris. Yuk, Bapak dan Ibu, barisannya mana? Ngobrolnya nanti ya, dilanjutnya ya. Ayo Bapak dan Ibu, bagi yang ingin sehat banget atau sehat sekali, yuk dengarkan saya, asik. Yuk, tangan kanan kiri, telapak tangan menghadap ke dalam. Siap. Perut usahakan dikempeskan, mohon maaf. Perut masuk, ya, kondisikan ya. Om, tante, temon, kaki rapat, siap. Perhatikan dari samping. Yang diperhatikan siapa? Aku kalau di TK begitu, siapa yang dilihat? Bu Ismi. Siapa yang dilihat Bu Ismi? Siapa yang dilihat? Saya. Gimana saya? Ayo Bu, kita mulai dengan kaki rapat. Telapak tangan menghadap ke dalam. Lurus. Setinggi bahu. Tidak ada yang lebih atau mungkin kurang. Tidak, lurus. Tekuk. 5, 6, 7, jinjit. 1. Angkat. Angkat. Angkat, turun, angkat, turun, angkat. Pada saat angkat, ambil nafas. Kenapa saya tidak pakai musik? Supaya fokus. Kalau gerakan sudah benar, baru kita pakai musik. 1. Ambil, ayah. Sekarang namanya my darling. Angkat, wah. Angkat, angkat. Ambil, buang. Usahakan supaya tidak ada pergerakan tangan, yang gerak hanya telapak kaki. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tahan. 1, tahan. Lututnya ditekuk boleh. Lututnya ditekuk boleh. Cantik, ganteng, siap. 6, 7, lurus. Ambil nafas. Ayah, nanti kita pulang. Ambil nafas. Putar dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Putar balik sayang. Putar balik. Putar balik. Putar balik. Tahan di pinggang. Masih dengan kaki rapat. Kenapa saya minta kaki rapat Bu? Untuk otot-otot dalam dulu ya. Otot selangkangan, otot paha depan, otot paha belakang. Siap, masih dalam rangka. Masih ingat Ibu dengan julukan atau mungkin sebutan empet-empet? Dirasakan untuk laki-laki untuk menjaga, untuk perempuan untuk menjaga. Pokoknya dapur umum kita ya Bu. Perhatikan tangan di pinggang. Siap. Ya lagi. Darling. Siap ya Bu. Intermezzo. 5, 6, 7, mulai. 1, 2, empet. Tanpa jinjit Bapak Ibu, tanpa jinjit. Posisi masih seperti ini ya. Gerakannya harus benar. Gerakan harus benar. Mohon maaf gak boleh Victor ya pagi ini ya, karena ini semuanya untuk kesehatan. Oke? 5, 6, 7, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Mana? 2. Bisa ya belakang? Yang dimaksud tahu kan? Yang dimaksud adalah mengolah dapur kita. Itu tujuan dari yang tadi. Kita gabung dengan tangan lurus. Pada saat kita atas, jinjit empatnya ditarik. Pada saat turun dilepas. Perhatikan. 1, buang. 1, buang. Pada saat ambil nafas diempet ya. Pada saat dibuang dilepas. Siap. Saya minta untuk penguncian telapak tangannya yang benar supaya ada hasilnya yang bagus. Oke, maksimal, yaitu dengan cara merapatkan semua ujung jari. Telapak tangan menghadap ke depan. Oke. Siap, kaki rapat. 5, 6, 7, angkat. Buang. Angkat, buang. Angkat, buang. Angkat, buang. 2 lagi. Buang. 5, 6, 7,
tahan agak lama di atas. Lima, enam, tujuh, kedua tel. Relax dulu buahku. Itu dari inti LTK, salah satunya gerakannya itu. Gerakan berikutnya yang disebut gerakan jongkok pocong. Ada yang tahu dokter-dokter di IMC? Saya suka berobat di IMC siapa? 2D 2 Nawar. Mungkin anaknya atau saudaranya kan tahu kan? Ya Pak. Monggo Bapak ayo. Monggo. Satu dokter Nurul. Ya benar, dokter Nurul. Dua, dokter Raden. Ya benar, dokter Raden dokter apa Pak? Dokter Raden dokter apa Pak? Spesialis apa beliau? Spesialis apa? Kalau dokter Nurul spesialis jantung. Kalau misalnya perut gak enak, pencernaan apa? Penyakit dalam Pak. Iya. Oke. Pak diterima. Bentar. Masih lagi masih banyak nih. Berarti mau pulang loh. Ya datang ya dokternya. Ya udah masih kesini. Dokter Huda, kita mau ngasih kuis nggak nih? Yuk, masih banyak nih. Seputar Yakes sekarang ya. Pak Dokter Huda, kasih info sedikit aja. Coba saya tanya nih. Kira-kira tadi Dokter Huda sampaikan masalah lain apa yang baru di Yakes? Ayo tunjuk tangan, siapa? Layanan apa tadi yang diinfokan oleh Dokter Yakes? Dokter Huda. Oh iya. COVID. Sekarang biar Abdul saya mau tahu, Ibu udah aplikasi belum COVID dia? Coba lihat mana HP-nya. Belum berhasil. Dokter Huda belum berhasil. Gimana nih kasih tahu case-nya ya? Coba saya ingin tahu siapa yang udah di HP-nya mau aplikasi COVID. Siapa ya? 5 orang. Masih banyak kan 5 orang. Maju kan 5 orang. Maju 5 orang. 3, 2 lagi. Nah, 1 lagi. Saya mau buktikan nih, bener nggak? Masa ini banyak nggak ada, Ibu maju ya? Ya, Ina ya. Baik sekali.